Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsanul Ahmad Rambe. Saya akan mencoba untuk, melakukan podcast pada siang hari ini bersama dengan silakan Bapak. Ya, nama saya Asmen, SPD MM, di sini sebagai sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Taqwa, Jalan Batu Nanggar, Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di sini kami akan berdiskusi, kemudian juga kita akan menjelaskan berkaitan dengan pendirian Masjid Taqwa sekaligus pendirian daripada yaitu pimpinan ranting Muhammadiyah Dolok Maraja di Tapian Dolok Simalungun. Untuk ini kami persilakan kepada saudara kami untuk menyampaikan apa yang perlu didiskusikan. Oke Pak, baik Pak. Jadi yang pertama saya untuk tanyakan itu, kapan sih pertama kali berdirinya, Masjid Taqwa di Dolok Meraja ini Pak? Masjid Taqwa Dolok Maraja ini sebenarnya sebelumnya itu kita sudah ada kelompok, sudah ada warga Persyarikatan Muhammadiyah, beberapa orang yang kami membuat kegiatan untuk pengajian setiap malam Jumat, yaitu di rumah Pak Pargianto. Padahal karena kita belum punya Belum ada tempat masjidnya ya belum Pak? ada masjid, belum ada tempat. Lalu pada bulan Oktober tahun 2017 ada penyerahan tanah wakaf di Jalan Batu Nanggar, ya, di Dolok Maraja dari Ibu Kasinem seluas 4 rantai atau 1.600 meter persegi kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Dolok Batu Nanggar. Karena kita 400 meter ya Pak? 1.600. 1.600 meter persegi? Iya, atau 4 rantai itu diserahkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Dolok Batu Nanggar. Karena kita memang belum punya cabang di Tapian Dolok, masih kita bergabung dengan Dolok Batu Nanggar yang pada saat itu ketuanya adalah Bapak Masturi, SPD. Gitu. Jadi diserahkan sebanyak 4 rantai. Itulah dia. Selanjutnya pada bulan November tahun yang sama, itu di 2017, ya? Pembentukan pimpinan ranting Muhammadiyah Dolok Maraja yang SK-nya diterbitkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Dolok Batu Nanggar, yang ditandatangani oleh Bapak Masturi, ya, kemudian sekretaris Bapak Karnadi. Kemudian kita juga membeli tanah yang berdampingan dengan tanah wakaf tadi dari almarhumah Ibu Kasinem seluas 480 meter persegi. 480 meter persegi, ya, itu yang kita rancang memang untuk menjadi areal perluasan daripada Masjid Taqwa, ya. Masjid Taqwa. Itulah yang kami miliki. Ya, yang kami miliki. Kemudian kami pasang juga di bulan November itu plang, ya, karena sudah sudah kita dibentuk. Tanahnya sudah ada, bentuknya sudah ada. Lalu pasang kita plang pimpinan ranting Muhammadiyah Dolok Maraja. Itu di jalan besar sana, ya, kita pasang plang, plakatnya supaya masyarakat tahu, dan waktu itu juga kita pasang sekretariat untuk pembangunan Masjid Taqwa. Oh, langsung dibentuk. Langsung juga pembangunannya, ya. Karena sudah ada tanahnya. Itu untuk yang di tahun 2017 di bulan November. Ya, di bulan November. Kemudian
perlu juga kami jelaskan, memang pengajian itu pada saat itu hanya 2 orang gurunya, 2 orang yaitu ya, Bapak Ustadz Haji Muhammad Nurambi SAG dengan Bapak Sumadi SPDI. Bapak Sumadi ini dia membimbing berkaitan dengan akidah, akhlak, dan sirah nabawiyah. Kemungkinan sih Bapak Sumadi ini boleh diundang ke sini juga sih, Pak, untuk menjelaskan tentang sirah nabawiyah di podcast kita ini, Pak. Oh, nanti suatu saat kita akan bicarakan, dan kita sudah bicarakan juga dengan Bapak Mistriadi. Jumat semalam itu kan kita sudah komunikasi dengan Pak Mistriadi dan beliau sudah masuk ke podcast ini. Kemudian beliau akan memberikan juga apa kita katakan berdiskusi juga tentang agama, ya. Tapi waktunya nanti kita siapkan, Kita karena atur lagi ya. atur. Jadi beliau membutuhkan waktu yang tepat. Jadi kalau Pak Sumadi tetap bersedia, dan Pak Nurambi sudah melakukannya, sudah pernah, dan Pak Muhammad Nurambi ini dia membimbing masalah tarjih ya. Tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau hari ini atau sekarang kita sudah ada 3 guru. Kita tambah lagi dengan Bapak Fahrudin Sagala MPD. Oh iya. Nah, beliau itu berkaitan dengan kemuhammadian. Oh, lebih ke organisasian gitu ya, Pak? Iya, dia memang khusus ke Muhammadiyah. Ya, khusus. Nah, ya. Dan itu kita maksudkan supaya warga Muhammadiyah tahu tentang kemuhammadian ini. Iya, tentang cerita kisah-kisah apa sih kegunaan Muhammadiyah di depan masyarakat umum. Dan itu pengajian kita ini tidak kita patok harus orang warga persyarikatan, masyarakat umum juga ikut. Supaya mereka juga kenal dengan Muhammadiyah ini yang selama ini mereka mungkin kurang paham dengan Muhammadiyah. Maka kita usahakan untuk supaya mereka supaya mereka mengenal juga dulu. Ya, mengenal dulu baru mungkin bisa ikut bebarengan. Iya, ya itulah yang mungkin kita harapkan memang ke depannya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pada bulan Desember tahun 2017 itu dilakukan perhitungan atau penentuan arah kiblat untuk rencana pembangunan Masjid Taqwa oleh tim ya OIF. OIF itu tim dari mana, Pak? Dari UMSU. Oh, Muhammadiyah Sumatera Utara ya, Pak? Iya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dari OIF, UMSU. Kemudian pada Desember itu juga dilakukanlah peletakan batu pertama Masjid Taqwa Delok Maraja di Jalan Batu Nanggar oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Simalungun itu Bapak Tugiawi RSHG. Nah, ya, jadi di peletakan batu pertama saat itu. Nah, jadi kita berterima kasih juga kepada Pangulu atau Lurah. Pak Lurah Rusli SPDI. Untuk membantu juga ya. Ya, karena dengan dorongan beliau berdirilah Muhammadiyah di Delok Maraja. Kalau tidak didorong-dorong ini nggak berdiri. Masjid itu juga berdiri. Jadi kita selama ini kan kita berada di masjid yang sama dengan beliau di sana. Kemudian ya kita didorong-dorong agar Muhammadiyah ini bisa berdiri. Nah, maka kita berterima kasih dengan Bapak Rusli SPDI, mantan Pangulu atau mantan Lurah ya, Pak. Ya, di Delok Maraja ini. Kemudian juga kepada Bapak Rudiamsa. Rudiamsa juga itu memberikan dorongan juga, dia sebagai Maujana, ya, Ketua Maujana Nagori. Kalau di luar Kabupaten Simalungun, kalau nggak salah namanya LPM ya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ya. LPM, kemungkinan ini. Nah, kan kalau di Simalungun namanya kan Maujana Nagori. Yeah. Nah, itu. Nah, kita kurang tahu kalau di luar sana. Kemudian pada bulan Juni tahun 2018
Ini tahun 2018. 18 tahun setelah Iya. pemberian tanah tadi ya, Pak? Ya. Tapi ini di bulan Desember tadi kan peletakan batu pertama. Di bulan Juni tahun 2018 sekitar 6 bulan ya atau 7 bulan ya. Kita sudah melakukan kegiatan tarawih yang pertama di Masjid Taqwa dan sudah diisi dengan ceramah Ramadan. Berarti tahun 2018 langsung setelah peletakan batu pertama sudah pembangunan beberapa bangunan seperti atap udah masuk langsung bisa tarawih ya, Pak? Bisa, kan begini. Ketika peletakan batu pertama itu modal kita cuma 5 juta. 5 juta ya? 5 juta. Kemudian kita pinjam dari pimpinan cabang Muhammadiyah Dolok Batu Nanggar pada Pak Mas Turi dan kawan-kawan itu 5 juta. Untuk menambahkan itu kemudian 10 juta ya, Pak? 10 juta. Waktu itu diserahkan oleh Pak Agus Salim. Nah, 10 juta. Nah, jadi kita mulai letakkan batu pertama. Kemudian ada Pak Lubis. Pak Lubis ini kan kebetulan dia sesama pengawas. Kebetulan saya waktu itu masih pengawas. Ya. Jadi Pak Lubis ini dia tiba-tiba datang ke rumah. Pak, ini ada 5 ikat. 5 ikat. Langsung menyerahkan gitu ya, Pak? 5 ikat. Jadi saya berpikir 5 ikat itu 5 juta. Rupanya? Bapak, ini 5 ikat, Pak. Jadi untuk pembangunan itu, Pak. Langsung dia pulang. Wah, terima kasih, Pak. Udah banyak. Tanpa Bapak cek dulu ya? Enggak. Kan dia enggak mau. Oh ya. Enggak mau. Nanti Bapak cek, kalau kurang Bapak bilang aja sama saya apa. Kalau kurang mana tahu dari 5 ikat ini. Nah, jadi beliau langsung pulang, enggak mau beliau langsung hilang. Langsung hilang ya, tanpa jejak gitu ya, Pak? Dia kan orang di Beringin ya. Iya. Di Desa Beringin, Sinaksak. Jadi ketika beliau pulang, jadi yang 5 ikat itu kita sangka adalah 5 juta, ternyata 50 juta. 50 juta ya? 50 juta, dan kita mengucapkan terima kasih. Beliau terus menghilang saja. Kemudian kita carilah tukang ya yang mampu atau yang berkenan dengan uang 50 juta itu untuk membangun dengan cara pokoknya bisa ditempati dulu. Maka dibuatlah oleh ada yang menerima yaitu Pak Joko, kami nyebutnya Pak Joko Baja. Itu dibuatlah rangkanya itu semua besi besar itu, yang besi baja itu, Pak? Baja WF. Yang tiangnya itu besi H. H itu. Nah, kemudian yang di atas ya baja ringan lah. Untuk atapnya ya, Pak? Iya. Karena kita tidak pakai ngecor, karena membutuhkan waktu yang lama. Kita mengejarkan supaya bisa di bulan Ramadan itu dipakai untuk tarawih. Dan untuk seperti kita ungkapkan tadi itu untuk juga menerima zakat fitrah dan membagikan zakat fitrah. Kemudian kita juga melaksanakan sholat Id yang pertama itu di bulan Juli. Ya. Bulan Juli ya, Pak? Di bulan Juli tahun 2018 sekaligus itu kita melaksanakan juga sholat Jumat yang pertama di bulan Juli. Setelah puasa? Setelah Ramadan atau setelah hari raya. Oh iya. Jadi kita langsung mengadakan sholat Jumat yang pertama dan kita langsung berikan Jumat berkah. Ada pembagian. Ada makanan. Ya. Dan itu rupanya menjadi model ya. Di Tapian Dolo ini kita, dan di Dolok Maraja ini kita yang pertama. Jadi model sampai sekarang. Jadi itu dicontoh sama masjid yang lain ya. Sama masjid yang lain sekarang. Alhamdulillah kalau kita bisa menjadi contoh kan. Ya, jadi itu syukur sekali. Kemudian diadakan melanjutkan pengajian rutin. Kalau sampai hari ini itu pengajian rutin sudah yang 275. 275 kali ya? Ya, yang malam Jumat yang semalam itu 275, yang ke 275.
Ya, itu yang tercatat pengajian rutin ya. Kan beda lagi dengan ada pengajian kecil-kecil lainnya. Ada kajian-kajian. Ada, tapi kalau pengajian rutinnya seperti itu. Kemudian di Agustus 2018 kita mengadakan sholat Idul Adha yang pertama dan penyembelihan kurban yang pertama. Berapa ekor ya, Pak? Kalau ekornya saya lupa, nanti kita cari ini. Kalau masih ada catatan, ya di sini memang ada catatan. Cuma ekornya kita cek lagi. Oh, nggak nampak ya ekornya, jumlahnya ini. Karena di sini sudah ada semua, sudah kita siapkan. Mungkin. Tapi kita cek lagi di sini, mana tahu di paling bawah. Nah, kita cek ya. Oh, ada ini. Kalau untuk jamaah Idul Fitri yang pertama itu 120 orang. Nah, kemudian yang terakhir di 2023 430 orang, di 2024 sudah lebih 600 orang. Ya. Kemudian untuk penyembelihan korban yang pertama itu 3 ekor kambing, 1 ekor lembu. Ya. Kemudian impaknya 550.000. Impak untuk itu, untuk apa namanya ya, untuk sholat Idul Adha itu. Ini ada data di sini semua, sudah kita siapkan memang. Kemudian kegiatan-kegiatan masjid ini memang ada berbagai kegiatan ya, macam-macam kegiatan. Kalau 17 Agustus itu mengadakan lomba, ya, ada lomba, ya ada sampai 8 cabang olahraga begitu. Itu yang berperan pemudanya atau? Oh iya, pemuda ada. Pemuda ya. Pemuda ada di sini, namanya Permata. Permata ya. Persatuan Remaja Masjid Taqwa Dolo Maraja. Iya. Ya kalau di sini nih ya kita yang paling aktif, setiap malam Sabtu ada pengajian. Kemudian kita juga mengelola bank sampah, remaja juga. Permata tadi ya, Pak. Nah, kemudian kita punya kartu seperti KTP, kartu remaja itu. Oh iya. Kayak KTP. Wah, seperti itu semangat mereka. Nah itu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang kita buat. Dan kalau di sini ada apa ya? Ada ciri khusus, ya. Ada ciri khusus kalau hari Idul Fitri itu kita makan lemang. Kita makan lemang, kita tempah lemang untuk makan bersama. Kalau Idul Adha itu kita makan lontong, ketupat. Nah, ketupat gratis semua kita bagikan. Semua makan. Ya, kita usahakan jangan ada yang pulang dulu, makan bersama. Kita siapkan piring lengkap semua. Nah, makan rame sambil kita bercengkerama. Itulah dia. Jadi kalau kegiatan-kegiatan rutin untuk ini banyak sebenarnya. Tapi perlu juga kami jelaskan bahwasanya setelah masjid ini berdiri, baru pada tahun 2022 kita dirikan TPQ. TPQ ya Pak? Asidiki, Taman Pendidikan Al-Quran Asidiki. Itu gratis. Gratis ya? Gratis. Ya. Setiap hari atau? Oh, kita belajar hari Senin sampai hari Jumat. Oh iya. Nah, jadi itu anak-anak TK, anak-anak SD kita ajari untuk membaca Al-Quran. Konsep yang diterapkan di sini karena umumnya anak-anak ini kalau sudah tamat SD nggak mau lagi apa namanya ngaji, kalau belajar Al-Quran. Ada yang sampai SMA nggak bisa baca Al-Quran. Jadi konsep kami adalah anak-anak tamat SD itu bisa baca Quran. Minimal tamat SD bisa baca Quran. Bisa baca Quran itu. Dan kita ajarkan juga hafalan Al-Quran, juz amma. Oh, iya. Makanya sudah ada sampai hari ini memang baru 4 orang lah ya yang juz amma itu tamat. Yang lain itu ada yang baru 30 surat itu sudah mengundurkan diri karena sudah SMP katanya. Ada yang baru 10 surat ya begitulah. Tapi kan konsep kita mereka sudah bisa baca Al-Quran. Itu aja konsepnya. Bisa baca Quran dulu. Baru kita buat terapan-terapan akidah, kemudian terapan-terapan untuk akhlaknya, kemudian menjalankan syariat Islam yang sederhana-sederhana, sholat dan semuanya kita terapkan di sini. Begitu dia. Dan kemudian kita mendirikan
TK, Taman Kanak-kanak. Tapi didahului LSD dulu. Tahun SD dulu baru TK ya, Pak? Tahun 2023 kita dirikan SD Muhammadiyah. Nah itu kita terima murid langsung itu muridnya waktu itu 25 orang. Nah, 25 tahun kedua itu menurun 15 orang. Nah, kalau TK-nya tahun ini tahun 2024 2025 itulah yang kita dirikan TK Aisyah. Itu muridnya kita sampai hari ini 44 orang. Banyak ya, Pak? 44 orang. Itu satu kelas atau 2 kelas, Pak? Kita bagi 2. Oh, bagi 2. Ya, lalu ada juga salah satu diantaranya itu yang tunanetra. Oh. Nah, yang tunanetra ini kita hanya ajarkan hafalan. Kita tidak bisa mengajarkan huruf braille karena belum ada gurunya. Belum ada juga bukunya ya, Pak? Bukunya. Jadi kita harus buat apa ini namanya ya? Gagasan atau membuat suatu rencana agar huruf braille ini bisa masuk ke sini. Ya, kasihan juga itu. Seharusnya dia sudah kelas 2 memang. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 1 SD lah, kelas 1 SD. Tapi karena beliau itu kemarin sakit, kami ingatkan juga kepada kita semua, rupanya cacar monyet itu berbahaya. Oh iya. Nah itu. Jadi menurut penyelidikan atau penelitian itu katanya kena cacar monyet ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian kita dirikan TK seperti itu dan masih berjalan. Kemudian kita sekarang kita sedang membangun. Ada bangunan di sana, ada 3 ruangan. Itu untuk TPQ sekaligus kalau pagi kita buat untuk SD. Sore TPQ begitu. Nah, lalu kita ada rencana juga akan membangun 1 ruangan lagi untuk SD. Itu ya. Jadi itu yang sana ini sedang dibangun dan sekarang sudah mencapai 40%. Nah, itulah untuk 3 ruangan. Nah, itu untuk penjelasan. Lalu kegiatan rutin di masjid ini itu ada azan setiap hari jam 4 pagi. Untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail. Oh iya. Ya, itu. Kalau malam ya, Pak. Ya, jadi ada qiyamul lail ya. Ya diundangkan atau diajankan oleh saudara Aslian tuh. Tiap hari. Kecuali kalau beliau sakit. Sampai hari ini belum ada penggantinya kalau beliau nggak bisa, aduh kadang kosong. Mula-mula kita dibilang orang gila itu ajan pagi-pagi. Belum subuh. Gitu. Tapi sekarang kalau beliau nggak ajan dimaki-maki gantian. Aneh ini nggak ajan, gara-gara nggak ajan jadinya kesiangan aku bangun kan begitu. Ada yang mau ke pasar ya kan, mau belanja. Ada ibu-ibu yang paringgi-ringgi itu ya kan, yang tukang galas itu juga kan. Gara-gara terbangun dia. Ya, gara-gara nggak ajan akhirnya dia kesiangan. Jadi marah kan. Jadi tukang ajannya dimarahi. Ya kalau sholat 5 waktu ya sudah. Sholat Jumat ada juga ya sudah pasti. Kemudian Jumat berkah atau memberi makanan untuk yang sholat Jumat itu makan bersama itu biasa. Anak-anak biasanya. Oh ya itu memang kita fokuskan untuk anak-anak lah. Ya, tapi itu biasanya berlebih. Kemudian ada pengajian rutin yang seperti kita ungkapkan tadi disampaikan oleh 3 orang guru. Ya. Kemudian kita juga penerimaan zakat fitrah, zakat mal, kemudian ada takbiran dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau takbiran di Masjid Taqwa ini, di malam takbir itu kami batasi sampai pukul 10 malam. Selebihnya kalau mau orang itu takbiran nggak usah pakai pengeras suara. Oh iya. Nah, itu mengganggu orang. Cara mandiri aja ya? Ya, mau takbiran dia sampai pagi tidak apa-apa, tapi jangan menggunakan pengeras suara dari masjid, jangan. Itu dia. Karena ada orang yang mau tidur. Ya. Oh iya, ada boleh lah itu. Kan ada orang juga yang mau sholat malam mau berdoa kan terganggu. Ya, kemudian kita membagikan sembako setiap bulan Ramadan. Oh iya. Ya, kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang bertetanggaan dengan masjid. Ya. Kemudian kita juga menjenguk orang sakit, bahkan ada data di sana. Orang sakit itu ada kita tulis di depan pintu masjid itu kan.
Iya, kemarin saya ada lihat kemarin. Itu ada itu siapa yang sakit itu asal kita tahu dikomunikasikan, Pak ada yang sakit, langsung ditulis itu di situ. Biar didoakan ya, Pak. Didoakan, baru kita kunjungi gitu. Iya. Ya, kadang ada yang sudah sembuh baru ketahuan kan gitu. Ya, itulah keadaan kan begitu ya. Kemudian kita adakan juga tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran untuk ibu-ibu itu hari Rabu. Hari Rabu jam 11 sampai zuhur. Kalau bapak-bapak itu malam Rabu. Ya, Selasa malam itu mulai dari maghrib sampai isya. Itu kalau itu Bapak Sumadi untuk kaum bapak, untuk kaum ibu Ibu Siti Sundari. Itu yang pembimbingnya. Kemudian kita ada remaja masjidnya tadi namanya Permata, ada juga klub bola kakinya, tapi anak-anak lah. Ya masih anak-anak SD, ada yang SMP, itu namanya Permata Muda. Permata Muda. Itu ada bolanya, ada lapangannya, dan kita siapkan juga. Ya, Pak? Ya, kita siapkan juga kaosnya. Dan ya, itu dia. Kemudian ada futsal, dan kita biasa sudah mengikuti kegiatan futsal di Kota Madia. Ya, Kota Siantar itu sering tampil itu, tapi yang mengadakan yaitu anak-anak tadi, anak remaja tadi. Orang tuanya nggak ikut ya, Pak? Nggak ikut, nggak ada. Lalu kita akan mendirikan pesantren. Di sebelah ini ada pesantren. Tanah itu kosong itu. Ya, Pak? Ya, itu tanah kosong kita akan desain, itu luasnya sekitar 1 hektar. Kita dirikan pesantren. Itu dikelola memang bukan milik Muhammadiyah untuk sementara, ya, sampai selesai. Itu namanya As-Sidiki, ya, pesantren As-Sidiki. Ya, Sidik ya, Pak? Ya, Sidik. Nanti itu kita kelola sampai selesai. Nanti kalau memang selesai, kemungkinan barulah nanti kita serahkan kepada Muhammadiyah. Ya, itu dia. Itu yang bisa kami jelaskan ya. Ini juga beberapa hal, memang sebenarnya masih banyak yang mau kita jelaskan kepada semua. Dan kondisi Masjid Taqwa sudah bisa kita lihat, dan di Masjid Taqwa ada bank sampah yang mengelola sampah yang dikerjakan oleh anak-anak remaja kita bekerja sama dengan binaan dari Pegadaian Provinsi Sumatera Utara. Oh, langsung Sumatera Utara ya? Oh iya, dari Medan, dan kita sudah dapat bantuan banyak. Oh iya. Ya. Dan ini ada rencana kita buat namanya rumah kompos. Ya. Ya, kita tunggu dulu siap bangunan sekolah ini. Sekolah ya, Pak? Sekolah, kita sudah siapkan tempatnya. Rumah kompos itu sudah ada sengnya. Tiangnya yang belum ada. Oh, iya. Nah, sama uang pembangunannya. Tapi sengnya sudah ada. Sengnya sudah ada? Sudah ada. Tapaknya belum ada ya? Tapaknya sudah ada. Sudah ada? Itu yang di bawah itu. Oh iya. Ya, itu kan sudah disemen. Bekas kolam kita akan dirikan di situ. Oh iya. Itu. Jadi itu akan kita lakukan ke depannya. Saya kira itulah, ini waktu juga ya, kita sudah mendekati waktu asar. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita di pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Masjid Taqwa Jalan Batu Nanggar, Dolok Maraja, Tapian Dolok Simalungun Sumatera Utara ini bisa menjadi masjid yang menjadi model ke depannya. Itu yang kami maksudkan. Itu yang kami maksudkan. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemirsa di rumah, sebelum penutup Pak, kira-kira misalkan ada dari pemirsa di rumah yang ingin menyumbangkan dananya, itu bisa hubungi lewat mana Pak? Kalau itu bebas ya, ada di rekening bisa langsung juga bisa, nggak ada masalah. Itu. Cuma untuk di rekening kita juga lupa nomor rekeningnya kan itu. Oh, iya. Itu sebenarnya kalau tadi ingat ya saya bawa rekeningnya kan gitu ya. Atau mungkin nanti saya tampilkan di boleh. Captionnya saja nanti ya Pak. Boleh. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.